teman-teman, dimanapun Anda berada. Saya Sanita Winarta dari Gereja Sitri Victory Jakarta. Kami senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian secara online, dan saya percaya bahwa pagi hari ini kita yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu kemarin, kita telah melihat banyak mujizat dan kita membuka hati kita. Mari kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Fighting for us, God is in our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, yeah. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, yeah. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will
Kami tahu Tuhan, seberapapun besarnya masalah kami, Engkau tetap bersama dengan kami. Sehingga kami naik di atas masalah kami. Kami bisa naik di atas badai untuk terbang bersama Engkau, burung Raja Wali. Kami akan terbang tinggi bersama Engkau ya Tuhan, mengatasi semua badai Tuhan. Sehingga kami tahu kami akan menang di atas semua masalah kami. Kami akan menang di atas semua badai. Dan kami akan buktikan bahwa Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah Tuhan kami yang maha kuasa. Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tapi sebelum kita memberikan yang terbaik, kita mau baca satu cerita dalam satu perikop tentang pemberian di Matius 26 ayat 6 sampai ke 13. Matius 26 ayat 6 sampai ke 13. Saya bacakan di ayat ke-6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ayat ke-11, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Yang menarik ayat ke-13, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ada hal yang menarik dari perikop ini adalah bahwa Maria itu memberikan persembahan karena dia tahu cinta menemukan makna dalam persembahan. Dan itu membuat Yesus mencium aroma yang wangi dari persembahan itu. Yang bahkan murid-murid pun tidak mengetahui tentang hal tersebut. Begitu. Nah, lalu kemudian harga minyak ini kalau dari hal yang saya baca itu harganya sekitar 1 tahun gaji UMR dari pekerja. Jadi mungkin kalau dihitung di Indonesia itu sekitar 4 juta dikali 12, hampir 50 juta harga minyak itu yang dipersembahkan dalam hanya satu peristiwa itu saja begitu. Tetapi Maria tetap mau mempersembahkan kepada Tuhan karena dia sayang, dia cinta dengan Tuhan. Jadi when we love somebody, pada saat kita cinta dengan seseorang tetapi kita tidak sacrifice sesuatu yang berharga, something is wrong. Apakah benar-benar kita mencintai gitu? Karena biasanya kita akan mempersembahkan baik uang kita, mempersembahkan waktu kita, mempersembahkan effort kita gitu dengan orang-orang kita kasihi. Nah, Tuhan memberikan contoh persembahan yang terbaik, persembahan yang paling baik buat kita adalah dengan memberikan anaknya yang tunggal yang dia sangat sayangi, tapi dia memberikannya dengan cuma-cuma sehingga setiap orang yang ditebus dari kebinasaan karena persembahan ini. Karena Tuhan sangat sayang dengan kita. Kemudian juga saya mau cerita sedikit tentang persembahan sulung dari diri saya sendiri. Waktu itu sekitar saya masih kuliah, saya tahu nilai dari persembahan sulung karena itu ditanamkan oleh orang tua saya, dari mama saya juga gitu. Nah, itu saya waktu itu pertama kali bekerja di perusahaan ice cream yang gaji mungkin sekitar $10 per hour gitu. Dan kita digaji biasanya setiap 2 minggu sekali. Jadi teman-teman, jadi kurang lebih angkanya cukup besar itu untuk saya yang masih kuliah waktu itu. Orang-orang lain bisa menikmati uang gajinya untuk mungkin traktir teman, buat makan-makan gitu kan, buat their own pleasure gitu. Tapi karena saya tahu kebenaran tentang persembahan sulung ini dan saya cinta Tuhan gitu, saya bilang, "Tuhan, saya mencintai Engkau Tuhan dan saya mau obey you Lord, saya mau
menaati Engkau Tuhan. Jadi saya berikan itu dengan hati yang tulus, dengan sukacita dan ada kelegaan dalam hidup saya gitu pada saat saya memberikan untuk Tuhan. Karena saya mencintai Tuhan gitu. Jadi nggak ada keraguan dalam memberi itu. Kemudian juga hal yang menarik adalah Tuhan katakan di ayat yang terakhir itu bahwa setiap kali kita membaca Alkitab, setiap kali firman Tuhan dikabarkan bahwa cerita ini akan selalu diingat gitu. Dan benar sekali kita selalu ingat tentang cerita persembahan ini. Bahkan semua Injil 4-4-nya menceritakan tentang persembahan Maria ini. Nah, jadi Tuhan tahu dengan persembahan kita, dan Tuhan itu pleasure, apapun juga persembahan kita pada saat kita memberikan dengan tulus, kita memberikan dengan hati yang rela, dan itu menjadi harum di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi saya encourage untuk teman-teman, mari kita belajar dari wanita ini yang dia tahu nilai memberi, dia tahu kebenaran dalam memberi, sehingga persembahan kita itu menjadi harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami belajar Tuhan dari Maria, untuk Maria mempersembahkan Tuhan hal yang sangat berharga untuk Engkau Bapa, karena dia cinta akan Engkau Tuhan. Bapa, kami cinta akan Engkau Tuhan, kami belajar Tuhan untuk sacrifice Tuhan, hal-hal yang penting dalam hidup kami untuk Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar persembahan kami ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan memperluas kerajaan-Mu saja Bapa. Bapa, kami ingin memberikan dengan sukacita Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Mari percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat memberi. Shalom, apa kabar? Senang sekali saya bisa ketemu lagi sama Anda ya, Jemaat Sitri di Indonesia. Saya berharap keadaan Anda semua semakin kuat di dalam iman dan semakin bersemangat hidup hari lepas hari, amin. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berubah ya. Kasih setia Tuhan untuk kita tidak pernah berubah. Nah, hari ini saya mau kita share soal grow up. Bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ada satu hal yang Tuhan sangat mau kita lakukan, yaitu bertumbuhlah menjadi dewasa. Begitu. Mari kita lihat bersama, kita baca bersama dari Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Nah, surat Ibrani, saya suka sekali ya sama surat Ibrani ini. Salah satunya karena begini, di setiap halamannya itu berisikan, ya, dia menyampaikan pesan tentang Yesus yang mulia itu. Kalau Anda baca surat ini, wow, dia sangat menggambarkan pribadi Yesus yang sebelumnya kita tidak pernah sadari atau belum kita sadari sepenuhnya. Ya, dia menjelaskan, surat Ibrani ini menjelaskan bagaimana terang Sang Mesias itu, ya, membawa kebenaran keluar dari bayang-bayang yang tadinya hukum, ya, yang harus kita takuti sebagai manusia dan kita cenderung tidak sanggup untuk menggenapinya. Dia bawa kebenaran itu keluar kepada terang yang ajaib. Surat Ibrani itu ditulis bagi kita, orang-orang percaya masa kini yang sudah dibawa keluar dari gelap menuju terang, dari keraguan menjadi orang yang beriman.
Arti Ibrani itu sendiri adalah orang-orang yang menyeberang. Gitu ya. Dan saya sangat bersuka cita ayat ini juga memberikan peringatan kepada kita supaya sebagai orang percaya, supaya jangan sampai kita murtad. Loh, udah diselamatkan, kok bisa murtad? Bisa. Kalau Anda baca seterusnya nanti Ibrani 6 ya, dia akan menjelaskan bisa murtad. Jadi peringatan supaya kita jangan sampai murtad itu sudah mulai dituliskan sejak awal surat ini. Ya, Dr. Warren Wiersbe, dia pernah bilang begini, persoalan terbesar di dalam sebuah gereja itu bukan persoalan keuangan, tetapi persoalan terbesar dalam sebuah gereja adalah soal ketidakdewasaan iman. Nah, itu sebabnya surat Ibrani itu mengingatkan kita supaya kita jangan murtad, bertumbuhlah. Ya, jadilah dewasa. Dan ada hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita pahami supaya kita bisa mencapai satu pengertian yang menghindari kita supaya kita tidak pernah meninggalkan iman kita dari Kristus Yesus. Nah, dengan meresapi perkataan firman maupun perkataan Dr. Wiersbe, kita harus mengerti kedewasaan rohani itu adalah satu keharusan di hadapan Tuhan. Keadaan yang mesti kita jalani itu suatu hal yang natural di dalam spiritual journey seorang percaya. Kedewasaan rohani itu merupakan satu proses, dan proses itu proses yang panjang. Tidak pernah ada seorang bayi tiba-tiba saja dia bisa jadi orang dewasa, enggak. Tapi harus melewati suatu tahapan. Dan untuk menjadi dewasa butuh satu komitmen untuk bisa melakukannya terus-menerus dengan setia. Dan nanti kita akan belajar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan seorang bayi ya dengan seorang yang dewasa? Itu yang mau kita share hari ini. Yang pertama itu adalah pengajaran. Yang membedakan antara bayi dengan orang dewasa, yang pertama adalah, sekali lagi saya ingatkan, pengajaran. Bayi itu tidak bisa makan makanan yang keras. Firman Tuhan yang tadi kita baca bilang, bayi hanya bisa makan makanan yang lembut, yang lembek, yang lunak, susu, dia bilang. Ya. Artinya apa? Maksudnya apa? Bayi itu nggak bisa menerima pewahyuan yang terlalu dalam, pewahyuan yang keras. Ya, pewahyuan yang membutuhkan atau berbicara tentang pengorbanan, pewahyuan tentang kedalaman pengenalan akan Allah. Bahkan bayi tidak bisa menerima peringatan-peringatan yang terlalu keras, teguran-teguran yang keras terhadap dosa. Ya, dia bisa menerima, hanya baru bisa menerima ajaran-ajaran dasar, ajaran-ajaran pokok tentang Tuhan. Ya, dia bisa menerima ajaran tentang keselamatan, kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu sayang sama kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk awal-awal oke saja. Ya. Tapi untuk seterusnya tentu tidak. Bayangkan ya, waktu masih kecil, kalau ada bayi kita kan suka ya lucu ya, mereka lucu ya. Jadi kita suka, oh tuh lucu gitu ya. Tapi bayangkan waktu dia bertumbuh dewasa, orang dewasa biasanya sudah tumbuh bulu di mana-mana ya. Bulu di janggut, bulu di dagu, bulu brewok ya, bulu dada ya, bahkan di sini gitu ya. Terus kita masih bikin mereka begini, ucuk. Ada yang salah dalam hal itu ya. Kita kalau lihat orang kayak begitu, biasanya kita bilang apa? Orang ini mengalami keterbelakangan sesuatu nih. Keterbelakangan mental. Ada yang salah itu, gitu ya. Karena tidak selamanya manusia yang bertumbuh itu adalah baik. Bayi hanya bisa menangkap kebenaran-kebenaran yang mendasar. Tetapi orang dewasa,
Firman tadi bilang apa? Firman mengatakan orang dewasa tidak lagi mengkonsumsi susu, tetapi makanan yang keras, strong meat. Bahasa Yunani aslinya itu stereos. Stereos itu punya arti dasar itu padat, keras, kokoh, solid, dan bukan hanya itu, murni. Gitu ya. Sementara seorang bayi ayat 13 itu kalau kita baca di terjemahan bahasa aslinya, dia berbicara begini, infant is not yet pierced with the revelation of righteousness. Seorang bayi belum tertusuk, apeiros, belum tertancap. Pengertiannya belum tertancap, belum tertusuk. Apeiros adalah belum berpengalaman dengan pewahyuan kebenaran. Itu artinya seorang bayi memang tidak atau belum mengerti bahasa kebenaran maupun manifestasinya. Tetapi seseorang yang dewasa rohaninya, karena dia sudah bisa makan makanan yang keras, mereka bisa menerimanya. Justru orang dewasa rohani suka makanan-makanan yang keras. Kenapa? Dia bisa melatih otot-otot rohaninya. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua, apa yang membedakan bayi dengan seorang dewasa? Yang kedua, selain pengajaran, yang kedua, pengalaman. Katakan bersama saya, pengalaman. Ya, tadi kita udah baca ya soal bayi dikatakan apeiros, belum tertancap, belum tertusuk, dikuasai oleh kebenaran. Itu sebabnya mereka kurang punya pengalaman, kurang berpengalaman dengan kebenaran-kebenaran itu. Berbeda dengan orang dewasa. Ayat 14 itu dibilang begini. Dalam versi The Passion Translation kalau Anda baca, itu bagus sekali ya. Di ayat 14 dibilang begini. Orang dewasa terlatih dengan baik oleh apa yang mereka alami. They have an adequate experience with that revelation of righteousness. Ya, karena mereka punya banyak pengalaman bersama kebenaran, mereka bisa menangkap, memiliki suatu pengertian tentang membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Membedakan yang baik dengan yang jahat itu hanya bisa dikerjakan oleh orang dewasa, karena mereka sudah memiliki pengertian. Dari mana? Karena mereka sudah punya pengalaman-pengalaman. Orang dewasa itu banyak dilatih. Ingat kata-katanya, ada yang menarik buat saya, well trained. Mereka sudah melewati latihan-latihan yang memadai bersama kebenaran itu, yang keras itu, yang strong meat itu. Dengan pengalaman itu mereka memiliki pengertian. Saya tidak akan bosan-bosan mengulang ini ya. Dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami dengan kebenaran itu, mereka terbuka pikirannya, ya, sehingga mereka memiliki pengertian yang benar tentang kebenaran itu, dan mereka bisa terampil membedakan mana yang baik, mana yang jahat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu bagian orang dewasa. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, bagi seorang dewasa untuk terampil membedakan baik dengan yang jahat, mereka tidak bisa melakukannya dengan kekuatan pikirannya sendiri. Kenapa? Karena pikiran manusia cenderung membela dagingnya sendiri. Pikiran manusia cenderung untuk membela kepentingannya sendiri. Kita butuh pekerjaan Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan bekerja di dalam roh manusia, di dalam roh orang dewasa itu. Bagian mana dari seseorang roh
orang dewasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus supaya dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Saya kasih tahu ya, bagian roh kita namanya hati nurani. Yuk katakan bersama saya lagi, hati nurani. Hati nurani itu ada merupakan salah satu aspek dari roh manusia. Dan di sanalah hati nuranilah tempat Roh Kudus bersemayam. Itu sebabnya waktu kita mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, kita suka bilang, hati saya kok ngomong ya, tiba-tiba ada yang ngomong ya gitu ya, ada yang ngomong bilang jangan loh gitu ya. Kalau kita lagi dikatakanlah ada orang jahat sama kita, terus biasanya pikiran kita bilang apa? Balas, nyaut dong, kan kamu yang bener ya. Masa yang bener diam aja, kalau kamu diam, aduh kelihatannya bodoh sekali. Tapi lalu ada suara kan, biasanya suara Roh Kudus itu justru kejepit ya, pelan-pelan ya toh ya, dan dia bilang gini, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, itu salah. Balas yang jahat dengan yang baik, itu yang benar sesuai sama firman Tuhan. Walaupun dia kejepit, perhatikan sifatnya. Suara hati nurani itu, suara Roh Kudus di dalam hati nurani kita selalu berpihak kepada kebenaran. Sementara suara dari pikiran kita selalu berpihak kepada daging kita. Pengertian itulah yang membuat orang dewasa rohani terampil mengenali mana yang baik, mana yang jahat. Persoalannya adalah hati nurani, tempat Roh Kudus itu bersemayam di dalam roh kita, haruslah murni. Coba bilang sama kiri kanannya, hati nurani kita mesti murni loh bro, sis. Ya, ya, memurnikan hati nurani itulah pengalaman-pengalaman kita setiap hari bersama Tuhan, bersama kebenaran itu. Ya, kemurnian hati nurani itu menjadi bagian dari orang-orang yang mau beranjak dewasa. Sebelum memasuki tahun 2021, di akhir tahun kemarin, akhir Desember 2020, Tuhan mengingatkan kami, ayo coba kamu doa ya, cari wajah Tuhan untuk tahun depan, kira-kira apa sih yang Tuhan mau bikin, dan Tuhan itu baik. Dia ingetin, memiliki hati nurani yang murni, sebagai tanda, ciri kedewasaan rohani itu baik. Tetapi untuk menghadapi hari-hari yang akan datang, yang Alkitab bilang semakin jahat, kamu harus rise up dari itu. Harus bisa mendorong dirimu next level lagi. Wow, saya bilang, jadi kayak apa Tuhan? Tuhan kasih inspirasi bahwa hari-hari ke depan semakin jahat. Apanya yang semakin jahat? Akan banyak penyesatan-penyesatan. Ya, akan banyak sekali muncul nabi palsu, guru palsu, berita palsu. Dan membedakan mana yang baik dan yang jahat menjadi satu kebutuhan penting buat kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan bahkan bukan hanya itu, Tuhan mau supaya kita naik, push diri kita lagi untuk terus bertumbuh di dalam iman. Karena begini, kamu sudah harus bisa bukan hanya membedakan yang baik dan yang jahat, karena harusnya kamu sekarang sudah terampil dalam hal itu. Tetapi untuk zaman ini, kamu sudah harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang hampir benar. Wow. Berarti begini Bapak Ibu, brother sister, pengenalan kita akan kebenaran itu harus semakin dalam. Kita harus semakin lekat dengan kebenaran itu. Dan hidup kita harus dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman bersama kebenaran itu. Jangan pernah menolak waktu Tuhan lagi melatih kita. Kalau ada kata latih, berarti begini, ada satu pekerjaan yang harus kita lakukan terus-menerus sampai sesuatu itu menjadi kebiasaan. Dan waktu kebiasaan itu kita ulang lagi,
maka kebiasaan itu akan menjadi karakter kita, menjadi bagian hidup kita. Dan you know what? Karakter kita akan menentukan masa depan kita. Wow! Lakukan ini, praktekkan ini. Saya percaya kebenaran tidak pernah berhutang. Masa depan yang cerah, gilang gemilang, kata firman, itu pasti jadi bagian kita. Amin. Saya ingat waktu Tuhan melatih ya hati nurani saya bertahun-tahun yang lalu. Ya, dimulai dari hal-hal kecil. Karena cara Tuhan mendidik itu pasti dia mulai dari hal-hal kecil. Firman-Nya kan ngomong begitu ya. Setia, hal kecil nanti baru kamu dipercaya hal besar gitu ya. Saya bertobat, udah bertobat waktu itu ya. Sekitar 4-5 tahun setelah menikah. Kami sama-sama berjalan dalam pertobatan kami. Nah, biasanya kami itu, saya sama suami ya, pagi kita doa pagi bersama ya kan. Terus kita sharing sebentar. Nah, pagi hari itu suami saya lanjut tidur lagi. Dia tidur lagi. Saya enggak, saya tetap baca firman, saya berdoa. Nah, waktu saya lagi berdoa sama Tuhan, Tuhan ingetin saya. Dia bilang begini, ada satu hal belum diberesin. Dia cuma taruh satu kata. Dia bilang gini, Cak, Paris. Saya bingung ya, Paris, apa maksudnya Paris? Lalu Tuhan ingetin, bohong soal Paris. Saya ingat-ingat lagi, apa ya bohong soal Paris, apa? Oh my God, saya baru ingat. Waktu saya masih katakanlah PDKT ya, kita masih pendekatan gitu, baru taraf-taraf kenalan sama suami saya, Gideon itu ya itu beberapa tahun, 3 tahun sebelum kami menikah gitu ya, belum ada harapan masa depan bagaimana kayak sekarang ini, belum ya. Gini, saya cerita sama dia tentang kota Paris. Aduh, I hate to lie, but itu hari saya bohong sama dia ya. Saya bilang begini, kamu udah pernah ke Paris belum? You know what? Paris is a wonderful city, you know. Paris itu adalah kota yang sangat indah ya. Paris itu, my God, sampai malam barnya masih buka. Dan barnya itu ya, bukan hanya menyajikan live music, tapi kadang-kadang live dance. Dan dancernya itu nggak pakai pakaian kayak di Indonesia. Dia wow begitu ya, dan itu indah sekali ya. Kamu bisa minum-minum di pinggir jalan ya, dan dia punya jalan sangat sejuk, sangat nyaman ya. Kamu tahu nggak kalau di Paris itu seperti negara banyak Eropa lainnya, itu dari konblok, tapi konbloknya rapi, nggak kayak di sini ya. Konbloknya banyak yang naik turun ya, kalau diinjek air dalamnya muncrat, nggak rata dan sebagainya ya. Tapi semuanya itu baik kalau di Paris, and so on and so on. Tiba-tiba Tuhan ingetin begini, kamu bohong soal itu. Kenapa? Karena sebenarnya saya belum pernah ke Paris. Oh my God. Saya bilang sama Tuhan, saya kan udah bertobat. Waktu saya terima Yesus pertama kali, waktu saya bertobat, kan itu bagian dari yang saya minta ampun gitu loh sama Tuhan ya. Ampuni segala dusta saya, kejahatan saya, kan gitu ya. Udah kelar dong, saya pikir gitu. Tuhan ingetin, kamu sama saya udah kelar urusannya. Tapi kata Tuhan, sama laki-laki yang itu yang lagi tidur itu, belum, kamu belum pernah bereskan. Dan sampai hari ini dia masih percaya kamu sudah pernah pergi ke Paris. Sampai hari ini dia masih hidup dalam kebohonganmu itu. Saya malu banget ya Bapak Ibu ya. Saya pikir udah kelar, sama Tuhan udah selesai, belum. Ya, jadi aduh Tuhan, ini cuma mau hidup benar. Saya kepingin hidup saya tidak ada penghalang di hadapan Tuhan. Saya mengejar kemurnian hati nurani saya.
That's why dengan berat hati ya, saya samperin suami saya lagi tidur lelap ya. Terus saya ingat, menurut ilmu pengetahuan kalau mau bangunin orang supaya dia jangan kaget, itu pencet jempol kaki kanannya pelan-pelan, dia akan bangun dengan damai sejahtera gitu kata pengetahuan waktu itu ya. Jadi saya praktekkan itu. Saya pencet jempol kaki kanannya pelan-pelan. Bener loh Bapak Ibu, waktu itu suami saya bangun nggak pakai kaget ya. Bangunnya demure sekali gitu ya. Damai ya, biasanya kan gitu ya, heboh gitu kan. Kali itu kok dia bangun dengan damai ya, tapi masih setengah sadar. Ya saya pikir begini, saya akan manfaatkan itu. Mumpung dia baru sadar, saya cepet adakan pengakuan gitu ya. Terus saya bilang dong sama suamiku, aku minta maaf ya Gideon ya. Kenapa? Katanya setengah bingung gitu ya. Kenapa? Aku tuh dulu bohong sama kamu. Aku cerita bahwa aku sudah ke Paris, padahal aku belum pernah ke Paris. Itu saya mengatakan dengan bercucuran air mata, bukan air mata pertobatan, tapi air mata malu deh ya, gitu ya. Tapi yang menakjubkan adalah suami saya dengan senyum kearifan lokalnya ya. Dia bilang begini, I know, saya tahu deh kayaknya kamu bohong. Kaget kan saya, ih dari mana? Ini ada kepekaan roh atau bagaimana ya? Gitu kan. Tiba-tiba dia bilang gini, aku memang perhatiin kamu itu kan rada banci foto ya dulu ya. Jadi kalau kamu pergi kemana fotonya selalu ada. Kok yang foto Paris ndak ada ya? Ternyata dia lebih cerdas dari perkiraan saya. Tapi perkataan terakhirnya dia bilang, aku maafin kamu loh sayang. Ya, terus sebagai bonus dia bilang gini, sini aku doain biar kamu jangan berdusta lagi dengan kuasa Roh Kudus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wah, perkataannya jadi mirip Yesus ya. Tapi mulai hari itu I am free. Saya latih hati nurani saya untuk tetap murni di hadapan Tuhan. You know what? Mulai hari itu saya tidak takut lagi kalau Tuhan ingatin ya. Perhadapkan saya dengan kebenaran. Kelakuan-kelakuan saya yang masih cemar, yang masih najis, yang masih tidak kudus. Ya pikiran-pikiran saya yang masih jahat. Itu terlatih untuk Tuhan bedah. Untuk Tuhan tarik keluar kepada terang. Dan kemudian tanpa malu saya harus mengatakan, ampuni saya ya Tuhan. Sorry ya, ampuni saya loh. Aduh, malu banget deh, tapi minta ampun. Dan Tuhan terus setia mengerjakannya sampai hari ini. Dan saya juga berjanji untuk tetap setia berpengalaman dengan kebenaran itu sampai hari ini. Dan latihan-latihan ilahi itu membuat saya semakin matang di dalam kedewasaan di dalam Dia. Dengan kerendahan hati saya katakan, ya, kemampuan pengertian kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, itu bukan terletak pada kekuatan kita, pikiran kita, no. Tapi kita butuh Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kedewasaan itu merupakan suatu keharusan dalam perjalanan rohani kita. Saya mau ingatkan sekali lagi, itu adalah satu proses perjuangan. Kerohanian yang dewasa itu hanya bisa kita dapatkan dari ketaatan kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan, kecintaan kepada firman, dan bukan hanya ketaatan kita, kecintaan kita untuk mengejar pengajaran-pengajaran itu, enggak. Tapi begini, kebenaran yang kita dapatkan, pewahyuan yang kita dapatkan dengan rela dan sadar, kita praktekkan, kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya untuk Anda semua bertumbuh menjadi dewasa, bukan hanya sekedar dewasa, tetapi orang-orang dewasa yang kuat dan sehat di hadapan Tuhan, sehingga pengertian Anda semakin matang, mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, ya,
itu makin menjadi tajam. Karena jangan lupa, yang memampukan Anda dan saya melakukan itu menjadi dewasa, berpengertian, membedakan yang baik dan yang jahat itu. Kita beroleh bantuan dari Raja segala raja, Rohnya yang kudus yang Dia taruh di dalam kita semua. Grow up, jadilah dewasa, bertumbuhlah bersama Dia. Tuhan berkati Anda semua hari ini. Mari pada saat ini yang membuka hati untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukannya mengundang saja, tapi supaya hidup Bapak Ibu dipimpin oleh kebenaran dan saudara mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari pada saat ini buka hati saudara, buka pikiran. Bapak yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang membuka hati dan pikirannya, bukan saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi biar hidupnya dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, supaya sukacita dan kebenaran ada, dan juga damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang mau hidup dipimpin oleh Tuhan, mengalami damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Pada saat juga mari angkat tangan saudara pada saat ini untuk menerima. Biar kasih karunia Tuhan menyertai setiap saudara. Biar wajah Tuhan menyinari. Biar saudara dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan saudara bisa berkembang. Teritori saudara berkembang dan ada perkenan dari Tuhan. Engkau akan makin meningkat, bukan makin menurun. Ada perlindungan dari Tuhan. Ada pertempuran yang tidak seharusnya engkau bertempur, dan Tuhan akan bertempur depan engkau. Aku ucapkan pada saat ini berkat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan dari segala penyakit COVID, apapun juga mencoba menakutkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Berkat untuk keluargamu, untuk perusahaanmu, untuk suami, istri, untuk anak, untuk cucu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga engkau. Amin dan amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Sampai pertemuan lagi yang akan datang dalam pertemuan Zoom yang kita doa, ataupun di dalam Connect Group, dan juga untuk online. Ya, see you again next week.